sekali aja ke MU ya, biar kelar semua ini MU. ya. MU dulu dong. Masih ada ya MU TV. Relevan, masih relevan. waktunya ya. Masih relevan gitu. Kan transfer MU kemarin, maunya kan Emi, ujung-ujungnya malah beli kiper mediocre juga. Ini gimana sih numpuk-numpukin kiper kentang apa gimana? Coba. Coba dari Virsi. Tapi numpukin kiper kentang tuh sebenarnya statement yang bagus. Karena sesuai. emang Semuanya semuanya ini, nggak meyakinkan. average. Karena kalau mereka pingin step up dikit, ya gini, Man United kalau menurut laporan beberapa media di sana nggak pernah menjadikan sektor kiper sebagai priority ya di bursa ini. Karena mereka they have so many problems. Jadi mereka cuma punya segini ruang untuk membenahi masalah-masalah yang ada. Ini tiba-tiba jadi problem besar ketika Bayindir mainnya lucu lawan Arsenal. Sangat. Akhirnya mereka mulai panik lah, lihat ada option apa. Emi Martinez dia udah bikin perpisahan sama Villa. Itu malu sih. Dia udah pingin cabut, dia nungguin MU nelpon, ternyata nggak datang-datang. Dipilihlah Sene Lamen ini yang kalau ngelihat metriknya Jelek. oke lah, dia goal prevented-nya salah satu yang tertinggi di Eropa ya. Umpan progresifnya juga salah satu yang tertinggi di Eropa. Tapi kalau lu lihat metrik lainnya, bagaimana cara dia ngeklaim bola tinggi, apakah operan dia akurat, itu nggak menonjol gitu. Same Dan old dia dong. itu cuman punya satu musim penuh di ini ya di Belgia, dan ini yang bikin Man United lebih tertarik datengin dia karena dia tuh sebenarnya pingin Man United mungkin in a perfect world dia pingin datengin Emi, tapi harga yang diminta Villa 30 juta, gajinya akan lebih tinggi dari Onana. Sementara Onana nggak kemana-mana, they cannot afford to have two keeper seperti Onanas. itu. Martinez di atas Onana lah. Iyalah. Dan si Lamens ini shot stoppingnya emang lebih tinggi dari Onana persentasenya, tapi dia nggak semua statistik dia lebih baik dari Onana. Sehingga dengan sebenarnya kita bisa lupain lah semua statistik kalau ngomongin MU ya. Karena Iya, itu gua bisa bingung berubah sama total statistik. dengan pressure yang main bersama Man United. Sorotannya beda bos, lu punya satu pemain yang baru musim ini nih dia main jadi starter di klubnya, itu pun di Liga Belgia, tiba-tiba dia disuntrungkan main di klub terbesar di Premier League. Disuntrungkan bahasa baru. Coba Sal, dengan tadi Virsi kan bilang nih bahwa memang kiper dari Belgia yang didatangin ini lebih di atasnya Onana. Apakah ini harapan baru untuk MU apa gimana? Yap, gua rasa kan Onana sama Bayindir tuh senyumnya. Dumb and Dumber ya. Kalau di United Dumb and Dumber mereka, dan Siapa yang number? Nonton Dumb and Dumber dulu, itu Tinggal kan film nonton. lama. Yang kedua nonton. Oh yang kedua, iya. Dan Onana dan Bayindir ini sebenarnya ngikutin kondisi Liverpool ketika punya Mignolet sama Karius. Perbedaannya Pick me. cuma dikasih waktu setahun, habis itu kita kayaknya perlu datengin kiper, datanglah Alisson. Liverpool Tapi kalau untuk terus. kondisi MU, si Lemens ini juga kondisinya bukan Alissonnya bagi MU gitu. Jadi kondisinya benar-benar sulit bagi mereka. Dan kalau tadi Mas Firzi bilang klaim bola dia mengkhawatirkan, dan United menurut gue klaim bola dari set piece juga Set piece mengkhawatirkan semuanya. Bahkan gue episode minggu lalu bilang semua corner buat MU tuh rasanya kayak penalti gitu. Karena nggak ngerasa Ya aman sama Grimsby sekali. aja dikasih bola-bola Kayak penalti kayak rasanya bagi penalti, mereka. iya. Jadi bener-bener kondisinya gue rasa ini bukan kiper yang bisa ngangkat. Tadinya gue mikir gini, Emi Martinez pun juga bukan upgrade. Mungkin Emi Martinez 2 tahun lalu masih upgrade. Tapi kalau di musim ini Dibanding Onana, Kalau dibandingin gua bilang Onana, cuy. dibandingin Hanya Onana sama sama Bayindir upgrade. hanya mentalitas yang di-upgrade. Tapi kalau dari segi kualitas Nah sebenarnya kayaknya Aston lebih Villa penting sadar. mentality itu. Aston Villa sadar si Emi Martinez sih sedang dalam tren penurunan, dan Jadi menurut menurut kalau lu sampai MU butuh kiper jago apa kiper yang mentalnya kuat? Nah tuh. Kalau gue bilang sih kiper mental dua-duanya kuat. kalau lah. perlu sih sekali. Kalau Kalau gua sih Emi bilang- mentalnya emang udah pasti dia bakal nularin mentalitasnya dia. Tapi kalau dari segi MU kualitas kenapa menurun. dia nggak pinjem Mamardashvili dari Liverpool? Liverpool sih. Liverpool Mumpung ada gitu kan ya dipinjam dulu. Bagus. Nggak mau Tapi deal-dealan. ini langsung kita mengaitkan dari yang Rizal bilang tadi itu ya. Kalau istilah kata kipernya ini dumb dan dumber ya. Aduh, berat Siapa tapi yang itu dumber nggak tahu deh cukup ya. merepresentasikan gitu ya untuk menyampaikan kondisi ini. Nah, aku mau langsung ke Aldi nih. Kak Aldi, gimana dengan manajemen dari MU? Aldi melihatnya sebenarnya bagus apa enggak? Dengan pembelian kiper ini mungkin sedikit kayak bikin dak-dikduk. Anak Tapi muda. sebenarnya kan ada juga nih pemain-pemain yang dianggap toksik udah dicuci gudang nih, keluar-keluar. Oh Gimana iya, coba Di? Exodus beberapa pemain ke Aston Villa juga udah dilakukan. Ya ini hal yang harus dilakukan oleh manajemen. Ini dia transfer masuk Iya. dan juga keluar Ini dari sih jual Man ruginya United. gila-gilaan ya, Ini kecuali jual kacau, Garnacho ya. Karena emang MU pemainnya nggak punya nilai jual. Iya. Itu loh, kalau kayak Arsenal, kenapa orang pada mikir Arsenal bisa jual pemain? Sama, Arsenal juga nggak punya nilai jual pemainnya. Cuman ada beberapa pemain MU yang masih bisa kepake di tim beberapa Liga Inggris gitu. Dan manajemen harus melakukan ini, bahwa lo harus nyari kiper baru karena ketidakpuasan lo dengan 2 kiper yang ada sekarang. Bahwa saat lo nggak puas dengan Onana, dan lo juga pasti nggak akan puas dengan Bayindir gitu. Ini 2 kiper yang masalahnya sama, yaitu di saat defending set piece gitu. Itu yang menjadi masalah. Dan kita mungkin sekarang bisa ngetawain si Sané Lemons ini dengan mungkin kiper yang bukan nomor 1 untuk jadi pilihan, tapi
ini hal yang harus dilakukan gitu. Jadi buat gue seperti biasa, ada pemain baru, pasti gue bakal positif dulu. Meskipun gue belum terlalu convincing dengan pemain ini, cuman gue harap dia menjadi starter di MU daripada Abaindir dan juga Onana, bahwa paling enggak perubahan dilakukan oleh Amorim. Ya, gue harap ini perubahan yang positif gitu loh. Penyesuaian lah ya, supaya ada yang beda gitu. Dan harus cepat gitu loh. Lagi-lagi ini United, adaptasi, involvement semua harus dilakukan dengan cepat gitu. Walaupun secara looks Baik banget deh. Baik banget, auranya juga biasa banget. Gue lihat ini sebagai salah satu anak teknik di MIT gitu. Dibandingkan dengan kiper setan merah gitu. Ini anak pinter banget, anak baik-baik banget kelihatannya. Tapi ya positif lah gue. Tapi di tengah manajemen MU sekarang, keputusan untuk membeli kiper baru dari Belgia ini apakah sebuah keputusan yang terbaik yang gue bilang manajemen MU oke loh. Maksudnya nggak ada yang harus dikritik secara berlebihan gitu loh. Maksud gue dia berhasil meng-offload beberapa pemain yang dianggap tidak begitu kepake, mendatangkan beberapa pemain yang luar biasa. Bayangin lu nggak main di Eropa, tapi lu bisa mendatangkan Sesko, Cunha, terus juga Mbeumo. Yang jadi masalah sebenarnya ya kiper bermasalah emang. Cuman kenapa lu nggak datangin midfield baru gitu loh? Itu yang buat gue bermasalah. Cuma secara manajemen gue sih cukup puas gitu loh. MU punya kemampuan untuk bisa splash the bank untuk melakukan cash in beberapa pemain. Ya gue sih cukup oke. Gue nggak begitu mengkritik ke manajemen dari MU gitu. Yang gue kritik adalah permainan mereka di atas lapangan. Tapi kalau untuk posisi kiper, on positive note saya akhirnya ini mungkin bisa jadi kiper pilihannya Amorim gitu. Karena Amorim datangnya kipernya udah tersedia sih, Onana dan Bayindir. Dia belum pernah milih kiper dia sendiri gitu. Karena Bayindir ini warisan dari pelatih sebelumnya juga, sama kayak Onana. Jadi ini mungkin arahnya makin jelas bagi Amorim gitu. Kalau dia Amorim stay ya. Kalau asumsi Amorim stay, gue sampai akhir musim bisa lah ya. Gue nggak yakin dia sampai akhir musim sebenarnya. Tapi ini akhirnya kiper pilihan Amorim bisa jadi langsung dikasih kesempatan dan emang perlu ada perubahan di situ. Kalau dibilang manajemen MU bagus, gue ngerasa nggak. Oh, gimana gitu. tuh? Karena Ineos tersendiri kan juga mereka di musim lalu juga beli Ugarte, ini pemain yang sebenarnya 60 juta. Apa nih, sia-sia lagi gitu. 60 juta dan lu ngeliat PSG ngelepas dia segampang itu gitu, menggantikan dengan João Neves, pemain yang muda banget, dan akhirnya mereka jadi juara. Jadi sebenarnya tanda-tanda kalau mereka masih ada kesalahan miss dalam mendatangkan pemain itu sebenarnya masih banyak banget. Tapi kalau untuk yang musim ini, untuk dua pemain macam Mbeumo dan Cunha itu gue sangat setuju ya, karena proven di Premier League, dan ini gue pernah bilang ini pembelian yang sangat-sangat Fergie banget gitu di era dulu, karena belinya pemain-pemain dari sesama Premier League dan banyak sukses ya. Tapi ini harus dibuktikan sama dua pemain ini, dan backline kalau sampai Amorim udah nemuin backline pilihan dia sendiri, gue rasa MU bakal bisa improve kalau bisa ya. Jadi gara-gara Ugarte seorang lo bilang manajemen MU kurang bagus. Itu contoh salah satunya yang buruk. Itu contoh salah satu yang buruk. Itu kan manajemen MU, ya kan? Sesko. Mereka pernah jadi pemain bagus, tapi apakah Ugarte pernah jadi pemain bagus kan? Itu waduh, parah nih. Berat-berat jadi debat panjang nih. Bagus di Sporting. Coba. Lagi berarti pernah dong. Pas di PSG-nya enggak, di PSG-nya enggak. Di Sporting bagus ya. Sporting bagus, Coates juga di Sporting bagus gitu. Di Liga Inggris gagal Sebastian Coates, jadi bukan standar yang bisa dibanggakan gitu. Oke ya, kita cukupkan dulu nih buat MU ya. Kita bergeser ke Manchester yang lain, Manchester City. Dari Virsi, gimana nih melihat Donnarumma ya yang akhirnya datang ini menggantikan, ini sudah dianggap cukup layak atau belum lah, masih kayaknya butuh lihat-lihat dulu. Ederson sebenarnya oke lah ya buat gue musim lalu ya, dia masih bisa shot stoppingnya juga bagus, nyumbang beberapa assist bahkan. Donnarumma menurut gue kesempatan aja sih, ini opportunity terbuka bagi Man City, dan sehingga akhirnya dia datengin. Dibilang perlu banget ya nggak juga kalau masih ada Ederson. Tapi kalau kita lihat bagaimana James Trafford berapa hari terakhir main ya, tentu dia ngeliat perlu upgrade nih. Apalagi Ortega juga, masalahnya kan si Pep nggak pingin kiper yang biasa aja, dia selalu pingin kiper yang solid. Kalau shot stopping ya kita udah pernah bahas inilah, Donnarumma salah satu yang terbaik, mentality dia juga bagus, dia bawa PSG juara, dia bawa Italia juara Euro 2020. Sebenarnya itu bukan yang ditakutkan dari Donnarumma, tapi bagaimana build up-nya. Nah ini hanya waktu yang bisa menjawab nih. Tapi untuk Trafford sendiri ya dia udah memilih untuk pindah ke City karena tadi dia sempat mau ke Newcastle, tapi akhirnya akan jadi cadangan nih kalau penampilannya masih seperti yang kemarin-kemarin. Itu easy lah mereka kebobolan kemarin tuh. Itu easy, oke. Bagi itu adalah rekapan yang cukup mewakili karena ini adalah mantan karyawan dari Manchester City ya. Jadi boleh lah ya sambil mengingat waktu juga. Kita langsung pertama dan satu-satunya nggak? Aduh, pertama dan nggak. One and only. Itu nanti dijawab di sesi berikutnya ya, di episode berikutnya. Tapi ini terakhir banget karena waktu kita udah super mepet. Sebentar lagi kita akan langsung lanjut juga untuk live reaction. Jadi boleh dari satu-satu ya, masing-masing pandit memberikan dari Big Six di Premier League,
mana 3 klub dengan bursa transfer yang sudah bisa memanfaatkan gitu ya keputusan terbaik di bursa Arsenal, transfer? Liverpool, Tottenham. Satu aja. Oke. Satu apa 3? Tiga. That's a Arsenal, Liverpool, Tottenham. Oke. Arsenal, Tottenham. Oke. Untuk kali ini sulit buat bilang gak setuju sama Bang Ali. Jadi gue setuju untuk Jadi sama. 3/6 itu gue rasa tim yang paling bisa melengkapi kebutuhan timnya. Jadi Liverpool, Oke. Arsenal, Tottenham. Oke, kalau dari Firzi ada yang beda? Liverpool, Arsenal, satu lagi siapa ya? Chelsea. kayaknya sih. Joe Pedro luar biasa. Joe Oke. Pedro lah, he's a win. Jadi ngakuin tetap Liverpool ya transfer Ya. break. Oke baiklah. Buat JM Team semuanya juga terima kasih, hari ini kita super have fun dan pastinya debat-debat yang sangat segar ya, sampai suara serak ini ya. Sampai ketemu lagi next episode pastinya di Dewan Pundit Indonesia. Bye. Ayo abis ini kita live reaction ya. See you. Ciao.